Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyana Trisnani dengan 3 digit NIM terakhir 131 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika KAS PM 2023A di Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang persamaan garis siung elips. Di video pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang elips, definisi elips, istilah-istilah yang ada pada elips, serta persamaan umum elips. Sekarang saya akan membahas persamaan garis siung elips. Nah, di persamaan garis siung elips ini ada 3. Yang pertama, jika diketahui gradiennya. Yang kedua, jika diketahui titik singgungnya. Dan yang ketiga, melalui satu titik di luar elips. Sekarang, yang pertama saya akan membahas tentang persamaan garis siung elips jika diketahui gradiennya. Oke, misal saya tulis, misal ada persamaan garis dengan bergradien M, yaitu Y sama dengan MX plus P, dan ada persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi ada 2 yang sudah kita ketahui, yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan elips jika pusatnya di 0,0, dan ada juga persamaan garis MX plus P. Oke. Nah, pertama kita cari dulu absis titik potong antara garis dan elips. Nah, untuk mencari titik potong antara garis dan elips, Y-nya ini saya substitusikan ke persamaan elipsnya, sehingga X kuadrat per A kuadrat plus MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, langkah selanjutnya, kedua ruas saya kalikan A kuadrat kali B kuadrat, sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, lanjut saya jabarkan sehingga menjadi M kuadrat X kuadrat plus 2MXP plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, nah saya juga jabarkan lagi. Jadi A kuadrat ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, sehingga A kuadrat M2X kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2A kuadrat MXP plus A kuadrat B kuadrat. Nah, saya ingin A kuadrat B kuadrat ini saya pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga kedua ruas bisa saya kurangi dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga hasilnya itu min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, nah di sini saya ingin mengelompokkan koefisien yang sama serta saya faktorkan, sehingga B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat itu koefisien X kuadrat plus 2A kuadrat MP itu X. Ini tetap saya tulis. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, ada X
kuadrat ada X dan ini, sehingga ini itu A, ini itu B, dan ini itu C. Oke? Nah, lanjut. Oke, karena Y ini itu bersinggungan dengan elips, maka titik potongnya itu akan berhimpit. Itu akan berhimpit jika diskriminannya itu sama dengan 0. D-nya itu kan B kuadrat min 4AC, itu diskriminannya itu 0, sehingga ini B kuadrat ini kan B, sehingga saya masukkan 2A kuadrat MB dikurangi 4, A-nya itu yang ini. Oke, saya tulis B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, C-nya itu yang segini, A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, saya jabarkan menjadi 4A pangkat 4, karena A kuadrat di kan kuadrat kan menjadi A pangkat 4, M kuadrat B kuadrat min 4. Ini saya kali, sehingga ini saya tulis A nya dulu aja, A kuadrat B kuadrat C kuadrat min B kuadrat A kuadrat B pangkat 4, karena B kuadrat dikali B kuadrat sehingga menjadi B pangkat 4. Lalu ininya juga saya kalikan dengan ini, dikali juga dengan ini, sehingga A kuadrat A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke? Nah, saya akan kalikan min 4 ini ke dalam sini, ini, dan ini, karena ini kan dalam kurung ya, sehingga saya jabarkan menjadi min 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus, karena min ketemu min sehingga plus 4A kuadrat B pangkat 4 min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat plus 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, kalau dikurangi dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, itu kan habis, ya kan? Sehingga saya tulis sisanya yaitu min 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4 plus 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke. Langkah selanjutnya, ini kedua ruas saya bagi dengan 4, sehingga min A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus A kuadrat B pangkat 4 plus A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan bagi kedua ruas ini dengan A kuadrat B kuadrat. Ya, jadi saya sederhanakan lagi menjadi, sehingga min P kuadrat plus B pangkat 2 plus A pangkat 2 M pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan maaf, B nya itu kan sudah dibagi dengan B kuadrat sehingga habis sama dengan 0. Oke, tujuannya itu kita mencari P sama dengan, sehingga bisa saya tulis B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan kedua ruas ini kan bisa saya tambahkan B kuadrat sehingga ini menjadi B kuadrat. Nah, ini bisa saya tulis di sebelah sini ya. Nah, di sini. Oke, lanjut.
Sehingga P itu sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, P ini akan kita substitusikan ke sini. Jadi persamaan garis singgung elips, garis singgung elipsnya itu yang x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jika diketahui gradiennya adalah, nah ini, sehingga persamaannya itu y sama dengan ini, p nya kita substitusikan sehingga mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung elips dengan persamaan yang titik pusatnya di 0,0. Dengan cara yang sama, untuk persamaan garis singgung elips yang x min alpha kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, sama dengan 1 ya di sini. Nah, jika diketahui gradiennya adalah, saya tulis sini ya, sehingga y min beta sama dengan m x min alpha plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung elips jika titik pusatnya di alfa, beta. Nah, inilah persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Sekarang lanjut di yang kedua, yaitu mencari persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu mencari persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Oke, nah misal ada persamaan elips yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan juga ada titik, misal pakai titik P x2 y2. Nah, titik P ini ada pada elips. Nah, kalau seperti ini bisa saya tulis Px2 y2 itu, maka berlaku x2 kuadrat per a kuadrat plus y
A kuadrat B kuadrat sehingga menjadi B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini persamaan satu. Nah, jika ada titik misal T, kita namakan T, X1 Y1. Nah, titik T ini adalah titik simbungnya, titik simbung elips. Nah, bisa seperti tadi ya, T1 Y1 itu maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kedua ruas saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menjadi B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dapat diperoleh. Jadi ini titik P dan titik T ini tuh sama dengan, karena ini kan kita misalkan P itu ada di elips dan T itu titik simbung, maka P itu sama dengan T. Jadi bisa saya tulis B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 2 kuadrat. Maksudnya B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, oke. Di sini saya akan mengelompokkan B dengan B, A dengan A. Jadi kedua ruas saya kurangi dengan B kuadrat X1 kuadrat, dan kedua ruas juga saya kurangi A kuadrat Y2 kuadrat. Jadi min B2 X1 kuadrat plus B2 X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Oke, nah di sini bisa saya faktorkan sehingga menjadi min B kuadrat X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, oke, selanjutnya ini itu kan bentuknya seperti A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan ini bisa menjadi A min B kali A plus B. Nah, kita ubah ini menjadi seperti bentuk ini sehingga min B kuadrat X1 min X2 dikali X1 plus X2 sama dengan ini juga A kuadrat Y1 min Y2 kali Y1 plus Y2. Oke. Nah, lanjut di sini saya akan menyelaraskan A kuadrat Y1 plus Y2 ke ruas kanan, lalu yang X1 plus X2 X1 min X2 ini ke ruas yang kiri, sehingga kayak nanti ini plus dan plus, ini yang min dan min gitu. Nah, sehingga bisa saya tulis min B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 min Y2 sama dengan Y1 min Y2 per Y
maaf, X1 min X2. Nah, ini persamaan 3. Oke, next. Saya hapus dulu di sini. Lanjut. Nah, oke, sudah menemukan persamaan 3 ini. Lalu persamaan garis PT. Jadi kita mencari persamaan garis PT. Nah, kita bisa menggunakan persamaan dari 2 titik. Nah, gimana menggunakan persamaan dari 2 titik? Yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, nah ini saya pindah ke sebelah sini sehingga kedua ruas bisa saya kalikan dengan Y2 min Y1, sehingga saya taruh sini ya, Y min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 kali Y2 min Y1. Oke, nah untuk ini bisa saya ubah menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Ini tuh sama aja. Kenapa saya rubah seperti ini? Agar berbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini itu persamaan keempat. Dari persamaan tiga dan 4 dapat diperoleh. Oke, ini persamaan 3-nya ya, ini persamaan 4. Nah, jadi ini tuh mau saya substitusikan sehingga Y min Y1 sama dengan ini itu kan bentuknya seperti ini, sehingga bisa saya tulis ini min B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 min Y2. Oke, sama seperti ini ya. Oke, tetap dikali dengan X min X1. Oke, nah biar tidak berbentuk pecahan, seperti biasa kedua ruas bisa saya akalkan dengan A kuadrat Y1 min Y2, sehingga A kuadrat Y1 min Y2 Y min Y1 sama dengan min B X1 plus X2 X min X1. Oke, nah karena titik P ini itu ada pada elips, saya tulis dulu ya. Karena titik P ada pada elips, maka jika titik P ini mendekati ke titik T, maka P akan berimbang dengan P. Nah, karena titik P ini akan mendekati ke titik T, sehingga P akan mendekati titik dengan T. Akibatnya itu X1 itu juga sama dengan X2 dan Y1 itu juga dengan Y2. Oke, nah sehingga
sama dengan B min B kuadrat. Maaf, ini ada padanya. Min B kuadrat X1 plus X2. X1 sama X2 kan sama, sehingga bisa saya tulis 2X itu per, ini juga Y1 dan Y2 itu kan sama, sehingga saya tulis 2Y1. Oke, nah tetap saya kalikan dengan X min X1. Oke, nah kedua ruas saya kalikan dengan A kuadrat 2Y1 sehingga menjadi A kuadrat 2Y1 Y min Y1. Oke, siap. Lalu min B kuadrat 2X1 X min X1. Oke, ini bisa saya kali. Nah, oke, kita jabarkan sehingga menjadi A kuadrat. Oh, maaf, ini ada 2, di sini juga ada 2, sehingga bisa saya bagi dengan 2, sehingga A kuadrat kali Y1 Y min Y1 sama dengan min B kuadrat X1 X min X1. Nah, oke, lanjut kita jabarkan. A kuadrat Y1Y dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat, karena Y1 kali Y1 kan Y1 kuadrat, sama dengan min B kuadrat X1X plus, karena min ketemu min sehingga plus B kuadrat X1 kuadrat. Oke, sudah dapat hasil seperti ini. Nah, hasil seperti ini bisa saya tuliskan maaf, saya ingin merubah, saya kelompokkan yang kuadrat dengan kuadrat itu di sebelah kiri dan yang Y dan X ini di sebelah yang kanan, sehingga bisa saya tulis saya balik yang ini Y A kuadrat Y1Y itu saya kelompokkan dengan yang B kuadrat Y1X. Kalau yang sebelah luas kiri itu A kuadrat Y1 kuadrat sama B kuadrat X1 kuadrat, sehingga kedua luas saya tambahkan dengan B kuadrat X1X menjadi B kuadrat B kuadrat X1X plus A kuadrat Y1Y, oke, plus sama dengan B kuadrat X1 kuadrat. Kedua ruas saya tambahkan A kuadrat Y1 kuadrat sehingga A kuadrat Y1. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, dari sini bisa saya tulis bahwa X1X per A kuadrat ini sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Oke, nah, saya hapus atasnya ya, karena tidak cukup. Jadi persamaan garis lingkung elips
yang x kuadrat per a kuadrat sama dengan plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 yang melalui titik singgungnya tadi kan itu t tadi kan adalah ini x per a kuadrat plus y 1 y per b kuadrat ya sama dengan ini tuh kan kalau dilihat bentuknya itu kan seperti ini ya persamaan dari sindung elips. Ini tuh berarti kan sama dengan 1 sehingga bisa saya tulis sama dengan 1. Ini dia persamaan dari sindung elips jika persamaannya dibentuk seperti ini. Selanjutnya dengan cara yang sama juga saya tulis persamaan garis sindung elips yang di titik alfa dan beta, alfa koma beta. Jadi kan bentuknya kan x min alfa kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Satunya enggak cukup. Oke. Yang melalui titik sindung P itu tadi x1 y1. Persamaannya itu x1 min alfa, oke, lalu x min alfa per a kuadrat plus ini yang y-nya y1 min beta kali y min beta per b kuadrat sama dengan 1. Ini dia persamaan garis sindung elips yang berbentuk seperti ini elipsnya, yaitu di titik alfa beta. Inilah persamaan garis sindung jika diketahui titik singgungnya. Sekarang lanjut ke yang ketiga, yaitu melalui satu titik di luar elips. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu akan mencari persamaan garis sindung elips melalui satu titik di luar elips. Misal ada persamaan elips itu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan elips di pusat 0,0 dan ada titik A itu x aksen y aksen. Di mana titik A ini adalah titik singgungnya pada elips. Oke. Maka persamaan garis singgung elips
tadi kan sudah mencari nih persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Sehingga tadi kan persamaannya itu X1 X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga ini di titik A adalah persamaannya itu menjadi, saya taruh sini aja, X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena A itu ada pada elips, maka berlaku ini X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan 1. Oke. Nah, jika ada titik T, saya tulis ya. Jika ada titik T, itu kita misalkan X0, Y0, dan T ini adalah titik di luar elips. Nah, maka titik T yaitu X0 Y0 ini merupakan memenuhi persamaan ini, persamaan garis singgungnya. Jadi ini X dan Y-nya itu kita ubah ke X0 Y0 sehingga persamaannya itu X aksen X0 per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dapat dicari X aksen dan Y aksennya. Maka diperoleh persamaan garis singgung yang melalui satu titik di luar elips. Oke, ini dia persamaan garis singgung melalui satu titik di luar elips. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Oke, lanjut ke contoh soal. Jadi ada soal garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Oke, kita jawab soal ini. Yang pertama, ubah bentuk elips ini ke bentuk umum elips. Ubah ke bentuk umum elips. Nah, bagaimana mengubahnya? Jadi X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Kedua ruas saya tambahkan 16 sehingga X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kedua ruas saya bagi dengan 16 sehingga X kuadrat per 16 plus 4Y kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16 itu kan 1. Nah, 4 dibagi 16 kan 1/4, sehingga langsung saya tulis ya di sini. Jadi
Y kuadrat per 4. Nah, ini sudah membentuk persamaan umum elips. Jadi kan persamaan umum elips yang sudah saya bahas di video sebelumnya itu kan X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ya kan? Lalu yang kedua, mencari koordinat titik potong pada elips. Nah, di sini kita ada dua ya kan persamaannya. Persamaan elipsnya itu X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Dan juga ada persamaan garisnya yaitu Y sama dengan X akar 6. Nah, Y ini substitusikan ke persamaan elipsnya. Sehingga saya tulis di sini X kuadrat plus 4X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga X kuadrat plus 4 ini kan menjadi 24X kuadrat min 16 ya kan kalau dihitung. Lalu X kuadrat ditambah 24X kuadrat itu menjadi 25X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, kita kan mencari X-nya ya. Saya lanjut di sini. Nah, sehingga kedua ruas bisa saya tambahkan 16 sehingga menjadi 25X kuadrat sama dengan 16. Lalu kedua ruas bisa saya bagi dengan 25. Kan tujuannya untuk mencari X sama dengan, sehingga menjadi seperti ini 16 per 25. Oke, sehingga X-nya itu plus minus akar 16 per 25. Nah, X ini sama dengan plus minus A 4 per 5. Sehingga dapat X1 itu 4 per 5 dan X2 itu negatif 4 per 5. Nah, kita sudah menemukan X-nya, sekarang mencari Y-nya. Nah, kalau mencari Y-nya itu ketika X1-nya 4 per 5, maka Y-nya Y1 itu ini ya kan, Y sama dengan, tinggal kita substitusikan menjadi 4 per 5 akar 6. Ketika X-nya itu min 4 per 5, maka Y-nya itu min 4 per 5 akar 6. Oke, sehingga koordinat titik potong pada elips itu ada 4 per 5, 4 per 5 akar 6 dan ada negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6. Oke, nah setelah itu kita akan mencari persamaan garis lingkung yang melalui titik potong pada elips yang ini dan yang ini, sehingga yang pertama-tama itu mencari persamaan garis lingkung
melalui titik 4/5, 4/5 akar 6. Oke, jadi sehingga 4/5 X per 16 ya. Kan ini kan untuk umum R-nya. A-nya itu kan ini. A kuadratnya itu kan 16. Ditambah 4/5 akar 6 X Y per untuk B kuadratnya itu kan 4. Sehingga ini itu 4 sama dengan 1. Oke. Nah, oke, bisa dihitung sehingga menjadi 1/20 X plus 1/5 akar 6 Y sama dengan 1. Oke, cukup. Kita lanjutkan di sini. Lanjut di sini. Nah, oke, kedua ruas saya kalikan 20 sehingga menjadi X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20 kali 1 itu 20. Oke. Nah, oke, sehingga kalau kedua ruas bisa saya kurangi dengan 20 menjadi persamaan X plus 4 akar 6 Y min 20 sama dengan 0. Nah, ini dia. Lanjut kita mencari persamaan garis singgung yang melalui titik yang sini, sehingga negatif 4/5, negatif 4/5 akar 6 itu samaannya per A kuadratnya itu tadi 16 plus min 4/5 akar 6 Y per B kuadratnya itu 4, ya kan, sama dengan 1. Nah, kita hitung sehingga menjadi negatif 1/20 X min 1/5 akar 6 Y sama dengan 1. Nah, oke, sama seperti tadi juga kedua ruas kalikan dengan 20 sehingga min X min 4 akar 6 ya kan, Y sama dengan 20. Nah, ini bisa saya bagi dengan negatif 1 sehingga X plus 4 akar 6Y. Nah, kedua ruas saya kurangi dengan 20 sehingga 20-nya itu berada di ruas sebelah kanan, sehingga ini kan menjadi negatif. Seharusnya kan ini menjadi negatif 20, tapi karena tadi sudah saya bagi dengan negatif 1,
Kali dengan negatif 1 sehingga menjadi plus 20 sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia. Dan ini tadi adalah persamaan garis singgung di titik-titik pokok. Baik, inilah video pembahasan persamaan garis singgung elips. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.